Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Juhriyadi, dosen Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan paparan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Internet of Things. Adapun pemaparan ini dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, yang merupakan unjuk kerja sebagai bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA. DIA merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Sedangkan interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dan yang terakhir, assessment menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif selama perkuliahan berlangsung. Ketiga unsur ini, yakni delivery, interaction, dan assessment, yang akan saya sampaikan pada video ini, semuanya tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Internet of Things. Baik, kita masuk kepada delivery. Sebelum lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah Internet of Things ini sangat penting dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa teknik elektro. Ada beberapa sebab. Di antaranya adalah yang pertama, IoT adalah salah satu teknologi pendukung industri 4.0 yang paling pesat perkembangannya. Yang kedua, potensi pasar IoT sangat tinggi. Diprediksi pada tahun 2030 senilai 1,5 triliun dolar. Yang ketiga, arsitektur IoT mayoritas adalah perangkat elektronika, di mana perangkat-perangkat ini dipelajari di Prodi Teknik Elektro. Lalu yang keempat, lulusan Teknik Elektro berpeluang menjadi inovator di bidang IoT. Salah satu yang mendukung adalah sekitar 50% tugas akhir di Prodi Teknik Elektro memiliki topik IoT. Lalu yang kelima, IoT mudah dipelajari dan relatif murah. Perangkat ini mudah didapat dan harganya juga terjangkau, bisa diperoleh di marketplace yang ada di Indonesia. Jadi mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa Teknik Elektro dan diharapkan nantinya bisa membekali mahasiswa dalam rangka mengurangi gap antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Baik, sekarang kita masuk ke identitas mata kuliah. Mata kuliah IoT ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan dibuka pada semester 6. Mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mata kuliah sistem berbasis mikroprosesor. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang salah satu teknologi pendukung industri 4.0, yaitu Internet of Things. Mulai dari konsep, teknologi, arsitektur, perancangan, dan penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan mata kuliah meliputi antara lain pengenalan IoT, arsitektur IoT, ragam implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari, dasar perancangan IoT, dan contoh perancangan IoT untuk bidang pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbasis proyek yang akan menghasilkan prototipe perancangan sistem IoT sederhana oleh mahasiswa secara berkelompok. CPL dan CPMK. Selanjutnya saya akan sampaikan tentang capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah IoT ini. Dari 11 capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di program studi Teknik Elektro UPN Veteran Jakarta, mata kuliah IoT dititipi 4 CPL, yaitu CPL 2, Design, Development, dan Solution, CPL 4, Problem Analysis, Complex Problem Solving, CPL 6, Communication, CPL 8, Teamwork. CPL ini diturunkan menjadi 4 CPMK, di mana CPMK 1 mendemonstrasikan pengetahuan tentang konsep IoT, arsitektur IoT, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
CPMK 2, merancang dan membangun suatu sistem IoT sederhana. CPMK 3, bekerja sama dan bertanggung jawab dalam merancang sistem IoT sederhana. CPMK 4, menjelaskan hasil perancangan sistem IoT sederhana baik secara lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya, saya akan paparkan kompetensi yang diharapkan dan materi yang akan diberikan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan kompetensi yang bisa diperoleh mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar IoT. Yang kedua, mahasiswa memahami arsitektur dari IoT. Yang ketiga, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang mikrokontroler, sensor, dan aktuator pada arsitektur IoT. Yang keempat, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang teknologi jaringan yang digunakan pada IoT. Yang kelima, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang platform dan aplikasi IoT pada arsitektur IoT. Yang keenam, mahasiswa memahami penerapan IoT dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mahasiswa memahami dasar perancangan suatu sistem IoT. Yang kedelapan, mahasiswa dapat merancang dan membangun suatu sistem IoT sederhana. Dan yang terakhir, nomor 9, mahasiswa mampu bekerja sama dalam mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan hasil proyeknya. Adapun materi yang akan diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan dari IoT. Yang kedua, arsitektur IoT yang terdiri dari device microcontroller, device sensor dan aktuator, teknologi jaringan pada IoT, serta platform dan aplikasi IoT. Yang ketiga, penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dasar perancangan sistem IoT. Yang kelima, contoh perancangan IoT pada skripsi mahasiswa. Dan yang keenam, perancangan sistem IoT untuk pertanian. Sistem pembelajaran yang saya ambil ada dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di mana sinkronus yang pertama luring melalui tatap muka di kelas dan daring menggunakan Zoom. Adapun aktivitas pembelajaran yang dilakukan adalah ceramah dan tutorial. Berikutnya adalah asinkronus. Di sini menggunakan LMS milik UPN Veteran Jakarta yang namanya adalah Leeds. Dan yang kedua adalah materi-materi terkait IoT yang ada di YouTube. Adapun aktivitas pembelajaran asinkronus, yang pertama adalah tugas mandiri, tugas kelompok, belajar mandiri, dan persiapan kelas. Sedangkan aktivitas pembelajaran terkait asesmen akan saya jabarkan di bagian asesmen. Berikutnya adalah interaction. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya pilih dan bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Hal ini terkait dengan unsur interaction, bagaimana saya dapat menjalin interaksi dengan mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Untuk itulah saya menggunakan pendekatan Student Centered Learning, di mana SCL ini merupakan metode yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran. Beberapa teknik dalam proses pembelajaran yang saya gunakan antara lain, yang pertama interactive learning, di mana saya akan memaparkan materi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu mahasiswa untuk dapat mengutarakan pendapatnya dalam perkuliahan, sehingga meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Yang kedua, memberikan studi kasus dalam kehidupan nyata berdasarkan permasalahan di masyarakat, sehingga mahasiswa dapat memberikan analisisnya terkait dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, saya akan mengajak mahasiswa tugas akhir yang memiliki topik IoT untuk memaparkan proses perancangan tugas akhirnya, sehingga diharapkan dapat memicu mahasiswa untuk bisa kreatif dan aktif berdiskusi. Lalu yang keempat, memberikan proyek akhir, di mana proyek tersebut dilaksanakan secara berkelompok dan mahasiswa melakukan rancangan serta membuat prototipe solusi yang ditawarkan berdasarkan pendekatan mata kuliah Internet of Things. Jadi dari sana metode pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama diskusi kelompok, lalu studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Untuk meningkatkan interaksi, saya menggunakan satu tambahan media, yaitu WA Groups.
di mana mahasiswa bisa aktif berdiskusi, baik sesama mahasiswa ataupun berinteraksi dengan saya sebagai dosen. Kita ketahui saat ini memang zamannya adalah zaman sosial media ya, dan saya yakin sekali bahwa melalui WA Group ini interaksi bisa berlangsung dengan cepat dan aktif ya. Berikut ini adalah contoh ya, contoh diskusi yang dilakukan di WA Group Internet of Things. Baik, berikutnya adalah yang terakhir ya. Tadi DIA, yang terakhir adalah assessment. Ya. Penilaian bersifat objektif dan transparan untuk semua mahasiswa. Sistem penilaian menggunakan pendekatan outcome-based assessment untuk memastikan bahwa setiap bentuk asesmen terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penilaian bersifat objektif, yang pada akhirnya penilaian ini berujung pada kontribusi mata kuliah terhadap pencapaian CPL. Untuk mata kuliah Internet of Things ini, saya memilih beberapa bentuk asesmen, yaitu yang pertama, kuis, di mana kuis ini bobotnya 10% dan nanti akan berkontribusi terhadap CPMK 1. Yang kedua, tugas individu, yang akan berkontribusi 5% terhadap CPMK 1 dan 10% terhadap CPMK 2. Sehingga secara total bobotnya sebesar 15%. Lalu yang ketiga, UTS akan berkontribusi terhadap CPMK 1 sebesar 15%. Pada mata kuliah ini saya tidak mengadakan ujian akhir semester dan sebagai gantinya akan dilakukan presentasi hasil proyek. Proyek ini terdiri dari prototipe atau perwarupa berkontribusi terhadap CPMK 2 sebesar 30% dan CPMK 3 sebesar 10%. Presentasi berkontribusi terhadap CPMK 4 sebesar 10%. Penulisan laporan berkontribusi terhadap CPMK 4 sebesar 10%. Sehingga total nilai proyek adalah 60%. Oke, jadi terlihat ya secara total kuis, tugas individu, UTS, dan proyek semua bertotal 100%. Dan bisa kita lihat ya, CPMK 1 berkontribusi 30%, CPMK 2 40%, CPMK 3 10%, dan CPMK 4 20%. Demikianlah paparan tentang mata kuliah Internet of Things yang saya ampu. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan rekaman video pelaksanaan perkuliahan saya untuk mata kuliah Internet of Things secara real di dalam kelas. Baik, mari kita saksikan bersama dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Internet of Things. Kita lanjutkan pertemuan minggu lalu. Kali ini kita bahas mengenai pengenalan Internet of Things. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya, kenapa sih mahasiswa teknik elektro itu harus belajar Internet of Things? Mungkin ada yang bisa kasih pendapat, silakan. Bisa. Buat masa depan maksudnya? Oke, makasih. Ada yang Jati? Kalau menurut saya, kenapa dipelajari dilihat dari perkembangan untuk teknologi yang ada di sekarang. Oke, baik. Itu ada dua pendapat dari teman-teman kalian, kita lihat ya. Secara prinsip itu benar ya, benar semua. Oke, kenapa sih mahasiswa teknik elektro harus belajar Internet of Things? Oke, yang pertama ini adalah industri 4.0 ya. Kita lihat, ya, ini banyak sekali teknologi yang mendukung industri 4.0, di mana salah satunya adalah Internet of Things. Ya. Jadi yang pertama adalah IoT adalah salah satu teknologi pendukung industri 4.0 yang paling pesat perkembangannya. Oke, ini adalah alasan yang pertama. Oke, yang kedua adalah pasar IoT itu sangat tinggi. Kita lihat ya, diprediksi pada tahun 2030 nanti ada 24,1 miliar ya, device yang terkoneksi
dengan IoT. Dan secara uang ada 1,5 triliun dolar ya. Ini triliun dolar bukan rupiah ya. Jadi kita bisa lihat pasarnya sangat besar. Ini kita lihat ya arsitektur IoT. Kita lihat arsitektur IoT mayoritas perangkatnya itu adalah perangkat elektronika, di mana ya perangkat-perangkat ini dipelajari atau dibahas di prodi kita ini. Baik, yang keempat adalah lulusan teknik elektro berpeluang besar menjadi inovator di bidang Internet of Things. Tadi nyambung, bisa nyambung juga Jati ya. Buktinya dari mana? Ya, ini sekitar 50% ya, kurang lebih ya 50% tugas akhir mahasiswa teknik elektro itu terkait tentang IoT. Oke, yang kelima atau yang terakhir, kita lihat ya, IoT itu relatif mudah dipelajari dan relatif murah. Ya, kita lihat harga-harga barang yang untuk bisa kita paket belajar IoT itu sekitar 200, 300. Jadi bisa dibilang relatif murah dibanding teknologi-teknologi yang lain. Oke, kita lanjut. Ya. Apa sih IoT? Ya, apa sih IoT? Oke, saya mau minta pendapat lagi. Izra. IoT apa sih, Izra? Oke, itu 4.0. Pak Farhan. Kenapa? Semua perangkat yang terhubung ke internet. Oke, ya. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya apa sih IoT? Internet of Things. Nah, sekarang kita lihat Things-nya nih. Things-nya ini benda ya. Pakai S, jadi banyak bendanya. Jadi bisa dibilang hampir semua benda yang ada saat ini terkoneksi dengan internet. Benda-benda yang ada di rumah, ya, ini AC, ini oven, mesin cuci, kulkas, ya, ini mobil, dan sebagainya itu sekarang sudah terkoneksi dengan internet. Oke, semua ini dimungkinkan ya karena perkembangan teknologi komputer hardware ini sangat pesat ya, membuat perangkat itu makin kecil dan makin murah. Oke, kita lihat aja ya, kalau ini dibandingkan dengan pisang ya. Jadi besar pisang itu lebih besar dari 2 buah microcontroller. Oke, ini contoh ya, ini Raspberry Pi, ini microcontroller yang paling besar ya. Ini di bawahnya Arduino, lebih kecil lagi. Dan yang terakhir yang juga makin banyak digunakan orang adalah ESP32. Inilah yang paling banyak digunakan oleh cutting-cutting kalian ketika membuat skripsi. Oke, tadi Internet of Things. Things-nya udah, sekarang internetnya. Kita lihat ya, internet itu berarti terhubung ke jaringan. Nah, jaringannya ini biasanya adalah internet. Ya, kita taunya mungkin internet WiFi atau seluler. Ya. Padahal ya, internet itu banyak ya, koneksi jaringan itu banyak. Ada Bluetooth, ya LoRa, NB-IoT dan sebagainya. Jadi saat ini jaringan semakin luas coverage-nya, semakin beragam dan semakin murah. Oke, jadi IoT itu apa sih? Tadi udah disampaikan ya oleh Farhan bahwa IoT adalah kumpulan benda-benda yang dapat diprogram, dapat saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai arsitektur dari IoT. Oke, kita lihat ya, arsitektur dari IoT itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah device domain, yang kedua adalah network domain, dan yang ketiga adalah aplikasi domain. Yang pertama device. Jadi secara simpelnya itu device itu adalah perangkat fisik yang biasanya terhubung dengan alat yang ingin kita kendalikan atau kita monitor dari jarak jauh. Ya contohnya tadi misalnya di kulkas, di TV atau di perangkat-perangkat lain, ini sering kita sebut sebagai device. Di dalamnya ada microcontroller, ada baterai, ada ini di luar ya, ada sensor-sensor. Oke, sekarang berikutnya kita masuk ke microcontroller. Microcontroller apa sih? Ya, dia adalah perangkat yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program. Jadi di dalamnya ada CPU, ada I/O, dan ada unit pendukung lain. Oke, cuman yang jadi masalah ya ketika kita belajar IoT harus belajar microcontroller. Microcontroller apa yang perlu kita pelajari? Oke, ini kita lihat perbandingan microcontroller yang umum digunakan. Kita lihat ya, ada
Raspberry Pi Pico yang paling kecil, lalu ada Arduino Uno, Node MCU ESP8266 sama ESP32. Karena kita bicara IoT tadi, Internet of Things ya, harus terhubung dengan network atau jaringan. Ya, kita lihat Raspberry Pi Pico ini nggak punya wireless, Arduino juga nggak punya, Node MCU ESP8266 punya, ya, punya WiFi tapi nggak punya Bluetooth, sedangkan Node MCU ESP32 dia sudah punya WiFi, juga punya Bluetooth. Oke, berikutnya tadi udah microcontroller, sekarang adalah sensor. Nah, ini adalah berbagai macam sensor-sensor yang ada di IoT yang bisa kita gunakan. Ya. Kita lihat ini ya, ada sensor warna, sensor gas, ini LDR, ini ada smoke sensor, ada water flow sensor dan sebagainya. Jadi kalau kita mau sederhanakan, sensor itu sebenarnya adalah seakan-akan dia adalah panca indera digital, ya, pengganti panca indera kita tapi dia secara digital. Oke, tadi kan saya di awal sudah sampaikan bahwa IoT itu relatif mudah dipelajari dan secara harga juga relatif murah. Ya, kalau kita lihat, ya, ini contoh-contoh sensor, bahkan ada yang harganya 2.500. Ya. Jadi bisa dibilang kalau kaliannya ada bahkan ada 1.200. Jadi kalau kalian mau skripsi, tugas akhir, kenapa banyak kating-kating kalian ngambil IoT? Karena secara harga juga relatif lebih murah. Sekarang kita masuk ke item yang kedua, ya, yaitu networking. Ya, kita mungkin tahu ya di ruangan ini ada WiFi. Mungkin kita selama ini banyak pakai WiFi. Dan yang kedua banyak kita gunakan adalah seluler ya, dari handphone. Mau tethering ataupun langsung dari handphone. Padahal ya, networking itu banyak. Kita lihat ada Sigfox, ada LoRa, ada Clean State IoT, ini ada NB IoT, ada dua jenis NB IoT, ini ada isi GSM, dan ini adalah 5G yang merupakan target ke depannya. Tapi dengan adanya LoRa ini, kita udah nggak lagi butuh WiFi, nggak butuh lagi si seluler untuk koneksi antara device dengan server misalnya. Ya. Oke, yang ketiga adalah platform atau aplikasi. Ya, ini platform teknologi multi-layer yang memungkinkan pengguna untuk mengelola perangkat, ya, perangkat-perangkat yang terhubung itu dikelola melalui platform ataupun kita buat semacam aplikasi di atasnya. Ya, diantaranya yang populer ini adalah Blink. Ya. Terus ada juga Thingsboard. Ini juga Node-RED. Ya. Mungkin di antara kalian banyak menggunakan Blink ataupun Thingsboard. Ya, Thingsboard ada juga turunannya yaitu ThinkSpeak, yaitu yang banyak digunakan. Nah, ini contoh Blink ya, bisa kalian isi. Baik, sebelum lebih lanjut, kita nanti diskusi ya. Jadi diskusi kelas ya, nanti bikin kelompok ya, terdiri dari maksimal 3 orang. Ya, bisa kenapa maksimal 3? Supaya menghindari penumpang gelap ya. Menghindari penumpang gelap. Jadi biasanya kalau kebanyakan ada yang cuma numpang nama. Ya, harapannya ya kalau cuma maksimal 3 ya semua bisa ada tugasnya. Jadi nanti tentukan nama kelompok yang terkait IoT, lalu tentukan ketua kelompok. Ketua kelompok ada tambahan poin 5 poin ya. Lalu meskipun ini baru pengenalan, ya kalian coba tentukan project ya perancangan IoT yang ada di sekitar kampus. Nanti kita menggunakan sistem berbasis project ya. Lalu nanti submit ke saya paling lambat 1 minggu dari sekarang ya, ke link yang nanti akan saya berikan. Baik, kita mulai aja diskusi. Kita silakan ya kalian diskusi ya, di ruangan ini. Ya, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan aja ke saya. Ada yang mau ditanya nggak? Lu gimana?
materi berikutnya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Inca. Ya. Baik, ya, oke, makasih pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ya. Kalau sudah saya data kurang lebih ada 42 tugas akhir ya yang terkait elektro dari sekitar 80-an yang sudah mengambil tugas akhir. Jadi ya kurang lebih 50%. Nah, kebetulan juga sebenarnya saya sudah siapkan ya. Saya minta tolong ke salah satu cutting kalian ya untuk mendemokan ketika dia skripsi yang berbasis IoT. Ya. Mungkin langsung aja, Mal, kita tolong Mal, demokan. Oke, jadi ceritain dulu dikit. Jadi saya membuat alat ini latar belakangnya karena orang tua saya sakit tahun lalu. Jadi saya membuat alat ini didedikasikan untuk orang tua saya. Jadi gitu. Ini alatnya apa? Ini alat sistem monitoring kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol berbasis IoT dengan menggunakan SP32. Oke, mungkin ada yang mau ini jadi korban, bukan korban ya maksudnya. Jadi coba, ayo. Ya, ada lihat. Oke. Sekarang kita coba ya. Gimana cara kasih tahu? Pertama jarinya masukin di sini dulu, lalu kita milih kelamin, terus milih usia, lalu milih kondisi. Boleh Pak masukin biar saya ini gendernya laki-laki, lalu usianya di atas 20 tahun, lalu kondisinya 2 jam setelah makan. Nanti setelah buzzer berbunyi, jari baru boleh diangkat, dan lalu hasilnya akan muncul di sini dan muncul di website. Kita tunggu ya. Iya Pak. Oke, gimana tuh hasilnya? Hasilnya normal semua. Normal semua. Oke. Tadi kan untuk laki-laki ya. Kita coba satu lagi yang perempuan ya. Caca. Ya, gimana tuh? Oh ya, ini kalau ini aja kita jadi apa aja? Berasa guys. Jadi kan kalau ini untuk yang perempuan, usianya beda 10 tahun. Ini semakan apa? Udah lama ada punya? Tadi 2 jam lagi setelah makan. Nanti setelah setelah buzzernya berbunyi baru jarinya diangkat. Ya udah. Terus itu nanti hasilnya tertampil di LCD dan di website. Normal ya? Iya, normal. Iyalah umurnya masih ini. Sip. Terus di sininya di mana berubahnya? Ini berubahnya di sini ya Pak. Oh, yang terakhir ya? Iya Pak. Oke. Oke, makasih. Iya. Baik ya, itu tadi contoh ya. Contoh nih cutting kalian membuat alat mengukur gula darah ya berbasis IoT. Ini di dalam, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bedah aja ya, kita bongkar dalamnya seperti apa ya biar kita tahu. Saya rasa kita sampai sini dulu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.